Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamilatul Hasanah dengan NIM 221201200396, Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Yang saya takdimi pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Alawwa SHMM, dan yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BA MAG, dan yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Mahfudot 2 Bapak Ainul Yakin SPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang keutamaan akhlak. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian akhlak. Jadi, yang dimaksud dengan akhlak dalam Islam adalah perilaku atau sikap seseorang yang muncul dari hati yang bersih dan didasarkan pada ajaran Al-Quran serta sunnah Rasulullah SAW. Akhlak bukan hanya tentang bagaimana kita beribadah kepada Allah, tetapi juga bagaimana kita berinteraksi dengan sesama manusia dan menjaga lingkungan sekitar. Kalau seseorang memiliki akhlak yang baik, maka sikapnya akan mencerminkan keimanan. Ia akan jujur, sopan, bertanggung jawab, dan selalu berbuat kebaikan. Jadi bisa dibilang akhlak itu adalah cerminan dari keimanan seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan akhlak dalam ayat Al-Quran. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Dalam Al-Quran surah Al-Qalam ayat 4, Allah berfirman, dan sesungguhnya engkau berada di atas akhlak yang agung. Ayat ini ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi teladan utama dalam hal akhlak. Maksud dari ayat ini adalah bahwa Nabi Muhammad memiliki budi pekerti yang luhur dan sempurna dalam setiap aspek kehidupan, baik dalam berbicara, bersikap, maupun memperlakukan orang lain. Melalui ayat ini, Allah ingin mengajarkan pada kita bahwa akhlak yang baik merupakan bagian terpenting dari keimanan. Jadi kalau kita ingin menjadi umat yang dicintai Allah, kita harus berusaha meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga di sini ada akhlak dalam hadis. Man la yarhamu la yurham, muttafaqun alaih. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Rasulullah SAW bersabda, seseorang yang tidak berbelas kasih maka ia tidak akan dikasihi. Maksud dari hadis ini adalah bahwa Islam sangat menekankan pentingnya sifat kasih sayang dalam kehidupan. Jika kita ingin mendapatkan kasih sayang dari Allah dan dari sesama manusia, maka kita harus lebih dahulu menebarkan kasih sayang itu dengan bersikap lembut, peduli, dan membantu orang lain. Kita menunjukkan akhlak yang baik seperti yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Jadi hadis ini mengingatkan kita bahwa kebaikan dan kasih sayang akan kembali kepada diri kita sendiri. Dan yang keempat di sini ada akhlak dalam kaul ulama. Al-huluk halun li nafsi da'iyatun laha ila af'aliha min ghairi fikrin wala rawiyah. Dan menurut Imam Al-Maskawai, akhlak adalah keadaan jiwa yang selalu mendorong manusia untuk berbuat tanpa berpikir lama. Maksudnya, akhlak itu sudah menjadi bagian dari diri seseorang, sehingga ketika ia berbuat baik, itu muncul secara alami tanpa harus dipaksa atau dipikirkan terlebih dahulu. Jadi, kalau seseorang sudah memiliki akhlak yang baik, maka perbuatan baik akan menjadi kebiasaannya. Ia akan jujur, sopan, dan bertanggung jawab secara spontan. Karena sifat-sifat itu sudah tertanam kuat dalam jiwanya. Dari sini kita bisa belajar bahwa membentuk akhlak bukan hanya soal pengetahuan, tapi juga pembiasaan dan latihan dalam kehidupan sehari-hari. Dari penjelasan tadi bisa kita simpulkan bahwa akhlak memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim. Al-Quran, hadis, dan pendapat para ulama semuanya menekankan bahwa akhlak yang baik adalah cerminan dari keimanan yang kuat. Sebagai generasi muda, kita harus berusaha meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW, menumbuhkan rasa kasih sayang terhadap sesama, dan membiasakan diri untuk berbuat baik dalam setiap situasi. Dengan begitu, kita tidak hanya menjadi pribadi yang disukai manusia, tapi juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi kita semua untuk terus memperbaiki akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.